Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak, izin Kak, biar aku. gitu. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Nora Aritonang, si penghujat Yesus Kristus yang menghujat nonot Yesus di media sosial dan mengata-ngatai Tuhan Yesus di media sosial. Akhirnya ia mulai ketar-ketir nangis karena sebentar akan dipanggil ke Kapolda Sumatera Utara. Ya, lihat, nangis kan? Ya, minta dukungan kepada saudara-saudaranya yang mendukung dia di live di TikTok, yang mendukung dia untuk melakukan hujatan-hujatan kepada Tuhan Yesus di media sosial, ya. Tetapi pada waktu ia melecehkan Tuhan Yesus Kristus, ia memaki nonot Yesus Kristus, suaranya sungguh luar biasa besar sekali, ya. Ya, jadi waktu dia melakukan hujatan terhadap Yesus Kristus, suaranya besar sekali. Nah, tapi sekarang nangis kan? Nah, minta dukungan, minta. Oleh sebab itu, saudara, supaya tidak salah menerjemahkan videonya, kita melihat videonya yang berikut ini. Nah, kali ini kita berfokus dengan Nora Aritonang. Kita dengarkan dulu keluh kesahnya sambil menangis di ruang di room, ya, daripada si Farouk Sianipar, ya. Kita lihat videonya berikut ini. Pengacara gratis yang tidak mau dibayar, gak ada. Tapi ketika Allah menunjukkan jalan kita ini masih benar, tidak menyimpang dari akidah dan syariatnya, Allah tuh mempermudah. Ya, saya hanya berpikir, ya, kuasa hukum saya cuman Bang Glenn. Tapi Masya Allah, saya cuma bertanya kepada Opung Rambe, Opung, apakah saya memang harus datang ke sana atau hanya kuasa hukum saya? Dibilang Opung Rambe, datang aja dek. 10 pengacara akan saya siapkan untukmu. Tiba-tiba datang WA, Kak, walaupun kakak tidak kasih tahu ada undangan klarifikasi, tapi kami sudah tahu. Insya Allah dari beberapa dari aliansi Gapai akan datang mendampingi kakak di Polda. Saya tadi malam itu sholat, saya memang tidak sholat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, ternyata Allah itu baik. Saya mengucap syukur. Cuma saya berpikir bagaimana cara menyambut, gimana ya orang-orang yang sudah baik ini, tidak mungkin saya biarkan mereka dalam kesusahan juga. Setidaknya saudara-saudara yang mau berinfak, Izin Kak, biar aku. gitu. Ya, tenangkan dulu dirimu. Jadi gini teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh itu Nora itu mewakili kami para apologet Islam. Yang disampaikan itu Nora itu bukan sebuah permintaan ya, ataupun keluh kesah. Ya, itu Nora yang disampaikan itu Nora itu adalah menagih janji. Saya sering baca typing teman-teman di bawah, bahkan DM dari teman-teman, bahwasanya kalian mengatakan bahwasanya kalian siap bersama kami, kalian siap mendukung kami, kalian siap berjuang bersama kami, kalian siap melindungi kami. Dan adanya surat panggilan dari itu Nora ini berarti ya saya berpikir tadi inilah saatnya ya kami para apologet Islam, terkhususnya itu Nora, menagih janji kalian. Mana janji kalian? Yang sebelum ini kalian selalu berjanji ya, menggaungkan, memberikan semangat kepada kami bahwasanya kalian siap untuk kami, dan jika pun janji itu tidak kami dapatkan dan janji itu tidak ditunaikan, maka ya kami akan mengadukan semua ini kepada Allah.
Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kami akan berserah diri kepada Allah. Karena apa yang disampaikan Ito Nora ini bukan bermaksud dia tidak berserah kepada Allah, bukan. Dia hanya berupaya menagih janji-janji dari teman-teman. Makanya ketika kalian ada teman bertaping di bawah mengatakan, Bang Farouk maju, Bang Farouk, kami siap mendukung, kami siap mendukung, kami siap menghantar mendukung Bang Farouk, kan gitu. Dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Ento, tapi ini lebih mengerikan bahasanya. Laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan Tuhan kau punya dia bokep. Kalau seandainya Nabi kami mempunyai banyak istri, wajar. Nabi kami ganteng. Nabi kami itu laki-laki normal. Ada Tuhan berumur 8 hari dia akan dandan. Berumur 8 hari nonotnya dipotong. Umur 33 tahun tidak difungsikan. Mantap kali Tuhan kayak begini, Pak. Suka kali aku. Itu pertanyaan saya, Tuhan kau normal apa enggak itu? Yesus normal apa enggak itu? Jangan-jangan hari ini kita ada di Polda Sumatera Utara, ya, dan kita kembali membuat laporan yang baru, ya, untuk Ratu Ento. Ratu Ento, ya puji Tuhan, semua sudah mengetahui hasilnya. Dan hari ini kita membuat laporan dengan pasal yang sama, ya, dan juga terjadi adalah di live yang sama dengan Ratu Ento, tapi ini lebih mengerikan bahasanya, ya, dan ini lebih menyakiti umat Nasrani, ya, khususnya Kristen, karena menyebut nama Yesus. Dan ini laporannya begitu diterima, saya selaku pelapor dan juga teman-teman yang mensupport baik sebagai saksi atau yang membantu memberikan informasi. Dan saya selaku pelapor mempertanggungjawabkan apa yang diambil sikap hari ini. Ya, dan kita juga sudah berkoordinasi sebelumnya dengan Cyber Polda Sumatera Utara. Oke, jadi kita akan menindaklanjuti, dan jika ada akun lain, kita bukan melihat agama apa dia, tapi memang kita tujuannya adalah untuk memberikan efek jerak agama apapun yang dihina, tetap kita melakukan penindakannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan. Ya, kita di sini sama-sama kepingin Indonesia ini, Sumatera Utara khususnya, Medan terlebih, agar tetap terjaga kerukunan umat beragama, saling menghargai, saling toleransi. Saya rasa kita sama-sama mengawal kerukunan umat beragama sini, tidak karena dia Kristen dan atau Muslim, karena negara juga menjamin kemerdekaan kita untuk memeluk agama apapun itu. Saya rasa demikian kawan-kawan yang ada masih menemukan akun-akun yang sifatnya memecah belah persatuan bangsa, mengatasnamakan agama, untuk dikonfirmasi ke kita, baik ke akun Lain Usma, kemana saja juga boleh. Terima kasih, selamat sore. Oke, terima kasih, mohon dukungannya, dan God bless you all. Horas.
Salam saudaraku, kabar penangkapan Fahri Nusantara, ASN Parepare dan Ratu Entok manusia transgender tentu saja merupakan kabar baik bagi kita semua ya. Khususnya bagi orang-orang yang tidak mau kerukunan umat beragama di negara ini dikacau balaukan oleh oknum-oknum penghujat agama lain. Sekarang mari kita biarkan para penegak hukum yang akan memproses dan mengadili mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku di pengadilan. Dan sekarang kita akan bahas ya, ternyata masih ada beberapa penghujat yang saat ini sedang dalam pantauan tim Cyber Polri yang bergerak secara khusus di bidang media sosial. Setidaknya itulah yang saya lihat dari sebuah screenshot layar yang beredar di sosial media, tertulis atas nama akun Direktorat Tindak Pidana Polri, yang menanggapi laporan dari akun bernama Loud Minorities ya. Jadi dituliskan begini teman-teman, halo Sobat Cyber, terima kasih atas informasinya, kami akan melakukan pedalaman dan penyelidikan terhadap kasus yang dimaksud. Jadi sepertinya postingan ini bukan sekedar isapan jempol belaka ya, karena saya menemukan ada video yang lain yang juga menarasikan seperti ini teman-teman. Ini ada lagi Nora Aritonang akan menyusul Ratu Entok pakai baju oranye. Laporan sudah dibuat ke pihak kepolisian atas dugaan penista agama pada hari Rabu 9 Oktober 2024. Persiapkan dirimu ya Nora Aritonang. Pengacara dos masih jabat SALH CLI, rekan PBB, HBB, Tuhan Yesus memberkati kita, dukung bersama. Ya, mari kita dengarkan dulu informasinya. Kita kawal sampai dengan perkara ini selesai. Kalau ada pertanyaan kawan-kawan, Pak Dosma berarti sudah ada di Polda Sumatera Utara, sudah dilihatkah tahanannya, sudah ditahukah di sel perempuan atau laki-laki? Biarkan itu urusan atau kewenangan dari Polda Sumatera Utara yang nanti akan membuat press release atau konferensi pers atau bentuk apapun itu yang sekiranya dilakukan beberapa hari ke depan. Itu adalah kapasitas mereka. Tapi saya berbicara di sini adalah sebagai kapasitas saya sebagai pelapor dan yang sudah berani speak up di awal. Berarti saya mempertanggungjawabkan statement saya, harus mempertanggungjawabkan speak up saya. Ya, jadi teman-teman mohon support dukungannya, tidak dalam donasi-donasi, nggak ada itu, ya. Tapi yang terpenting adalah doa. Yang terpenting juga tidak kalah penting adalah karena ini adalah cyber. Jadi ketika teman-teman dalam dukungannya, share-nya, komennya itu berpengaruh. Kenapa? Kalau sudah menjadi prioritas di masyarakat bahwa ini akan ditindaklanjuti lebih cepat. Jadi kawan-kawan jangan ada yang berantem, jangan ada saling menyalahkan, tapi fokus ke dalam perkara ini ya. Contoh kata-kata sederhana ya, kami mendukung, kami mensupport, kami itu sangat berguna untuk penanganan perkara ini. Ya, karena ini bukan untuk masalah saya secara pribadi, bukan masalah Anda pribadi, tapi masalah untuk masyarakat Indonesia. Ya, yang tadi itu bahwa negara sudah mengakui sekian ABC dan selanjutnya agama, berarti sudah ada pertimbangan oleh agama yang ahlinya antar agama, terkhusus untuk menteri agama. Jadi tidak ada yang berhak untuk mencela, tidak ada yang berhak untuk mengklaim dirinya sebagai ahli surga. Jadi yang masih ada live nih, ya, yang masih ada live-nya atau masih membuat konten penghinaan di agama lain, stop. Ya, kalau memang tidak mau menjadi penghuni selanjutnya, kalau memang mau ya silahkan. Ya, jadi kawan-kawan terima kasih yang sudah memberikan juga ke saya bukti-bukti, ya, termasuk ada yang akan kita lapor ini sebentar lagi. Kita akan membuat laporan hari ini juga, salah satu akun ya yang nama depan akunnya adalah N, ya, seorang perempuan yang sudah sangat jahat mulutnya ya. Jadi ini teman-teman mohon doa dukungannya, kita akan perjuangkan sampai dengan tuntas dan kiranya Tuhan menyertai kita semua, agama apapun Tuhan memberikan kita kesehatan dan menyertai dan memberikan kebenaran, ya, berani karena benar, takut karena salah. Tuhan menyertai kita semua. Jadi jelas ya di dalam video bahwa disebutkan ada penghujat seorang wanita berinisial N, ya siapa lagi kalau bukan Nora ya, yang sedang dalam pantauan tim Cyber Polri ya. Ya pantasan aja ya dalam beberapa hari belakangan ini setelah Ratu Entok itu diciduk ya, kabarnya ya si Nora Aritonang ini ngumpet gitu, dia nggak pernah lagi muncul live TikTok ya. Padahal biasanya selama ini dia rajin banget itu live TikTok menghujat tentang ajaran agama Kristen ya.
Ya mungkin dia sudah gelisah dan panik mungkin ya bakal dapat giliran selanjutnya untuk menyusul Ratu Entok masuk di sel tahanan. Dan perlu kalian tahu ya, masalah penghujatan si Nora Aritonang ini bukan hanya menjadi masalah bagi orang Kristen yang Tuhannya sering dihujat, tetapi ternyata ini menjadi masalah juga bagi umat Islam lain yang merasa bahwa perbuatan Nora Aritonang ini sudah keterlaluan dan berbahaya jika dibiarkan. Dan itulah yang disampaikan oleh salah seorang ulama dari NU sih ini ya katanya, yang punya channel KBN Nusantara, dan di dalam kontennya dia membahas tentang Nora Aritonang ini. Ini dia cuplikannya. Katanya namanya Nora Aritonang. Dia dengan sangat gamblang menghinakan sesembahan umat Kristiani. Dia menyebut jelas-jelasan Tuhan Yesus. Ini tidak boleh dibiarkan, Pak. Nanti berbahaya ini kan. Orang-orang yang merusak kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana kemarin ketua FPI di Parepare ditangkap, sudah ditahan. Maka ini juga saya kira parah, sama parahnya. Ini menghinakan sesembahan umat lain. Ini kalau dibiarkan, nggak diurus, nggak ditangkap, nanti akan semakin banyak orang macam seperti ini. Dan ini dampaknya luar biasa, sangat merusak persatuan, merusak kerukunan antar umat beragama. Ya, jadi semakin menarik ya teman-teman, karena sudah banyak ternyata yang memantau si Nora Aritonang ini. Dan itu bukan hanya di kalangan Kristen, bahkan juga di kalangan ulama-ulama NU yang cinta akan kerukunan umat beragama di negara ini. Kalau sudah begini, Nora Aritonang ini bisa-bisa dia pun gak enak makan dan gak nyenyak tidur ini teman-teman ya. Bahkan saya yakin bukan hanya Nora Aritonang saja ya, tetapi semua para penghujat-penghujat Yesus, penghujat-penghujat agama Kristen yang suka cari makan di TikTok ya. Mereka mulung koin di TikTok dengan menghujat agama Kristen. Saya yakin satu persatu mereka ini pun pasti mulai ketar-ketir ya, karena melihat fakta bahwa satu persatu para penghujat agama ini sudah diciduk dan tidak ada lagi namanya kebal hukum, sekalipun mereka menganggap bahwa diri mereka adalah mayoritas. Nah teman-teman, itulah dia si curhat Nora Aritonang, si penghujat Yesus Kristus di media sosial. Bahkan ia akan dipanggil ke Kapolda Sumatera Utara atau Sumut, dan sebelumnya dipanggil ya meminta dukungan atau sekiranya ada yang berinfak katanya untuk menolong dia, dan terlebih yang mendukung dia di dalam pengacara katanya. Nah, bagi saya yang salah tetap salah ya, nggak usah berdalih, jelas-jelas Anda sudah melakukan pelecehan terhadap Yesus Kristus. Bahkan Alkitab Anda mengutak-atik dan menafsirkannya seenak jidatmu. Dan sementara Alkitab bukan iman dan dasar iman Anda, tetapi berani sekali Anda menafsirkannya secara liar dan tanpa ada koridor-koridor atau hermeneutika, penafsiran yang benar berdasarkan Alkitab. Dan inilah akhirnya ya, ketika Anda menghujat, mengutak-atik katuk Alkitab di media sosial, maka Anda harus siap menanggung segala resiko dan bertanggung jawab. Bahkan di dalam video tersebut ya, ada saudara-saudara saya yang beragama Islam, seorang YouTuber juga, ia tidak setuju dengan kelakuan si Nora Aritonang ini. Bahkan ia menghimbau pihak kepolisian supaya diperiksa secara tegas dan secepatnya Nora Aritonang ini. Ya, saudara Anda sendiri, orang yang seagama seakidah dengan Anda, tahu kalau Anda itu salah dan tidak benar. Karena Nora Aritonang ini membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan terhadap masyarakat. Selain ia menghujat iman agama lain, sesembahan agama lain, bahkan ia berbicara terkait dengan kelamin Yesus Kristus di media sosial. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan iman Anda? Anda membahas nonot Yesus. Bahkan ia berkata
umur 33 tahun tidak difungsikan, nono. Itu Tuhan sembahan agama lain, Anda tidak boleh masuk dalam ranah itu. Itu yang Anda harus perhatikan, Nora Aritonang. Misalnya kalau orang Kristen membahas juga Nabi junjunganmu, dan kata-kata yang Anda sampaikan disematkan kepada Nabi junjunganmu, pasti saudara-saudara yang lain juga keberatan dan tidak setuju. Jadi itulah akibatnya kalau tidak berhati-hati bernarasi yang tidak sesuai dengan fakta. Setelah itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara? Yuk berkomentar di kolom komentar. Kira komentar saudara, komentar yang membangun, komentar yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, saya bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.